Rakyat juga membandingkan kehidupan mereka dulu dengan sekarang, betul? Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Saya tunggu 5 tahun bangun satu aja enggak. Saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Ngomong aja. Yang paling penting ada penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ. Di era saya Demokrat bersama SBY. Kisah korupsi terbesar di Indonesia kembali mencuat. Hambalang yang digadang-gadang jadi pusat integrasi olahraga nasional kini bentuknya seperti rumah dajjal. Ternyata diteruskan aja tidak. Demokrat menyarankan menunda pembangunan proyek nasional strategis bukanlah sesuatu yang tabu. Pasca tidak dilanjutkannya akibat tersandung korupsi, proyek ini mangkrak. Di Desember 2011, akibat hujan lebat saat itu tanahnya ambles dan 2 bangunan ambruk. Infrastruktur pun seharusnya dibangun secara nasional, pusat dan daerah, dan mencakup semua sektor, bukan hanya memprioritaskan jalan-jalan tol. Dulu 10 tahun SBY jadi apa? Infrastruktur, ya kita bandingkan. Sekarang jalan sudah lebih baik. Per 1 detik, Presiden Jokowi membangun 1,5 meter jalan dikali lebar. Itu luar biasa. Alasan dan waktu untuk menaikkan harga BBM juga harus tepat. Jadi zaman SBY itu kan secara persentase dia naik 259% BBM selama 10 tahun. Di zaman Presiden Jokowi cuma naik 54% sampai kemarin. Secara persentase jauh lebih tinggi di zaman SBY dibandingkan zaman Jokowi. Secara angka juga jauh lebih tinggi. Bahwa kenaikan BBM di periode SBY jauh lebih tinggi secara persentase dan secara angka dibandingkan Presiden Jokowi. BLT, produk kebijakan Presiden SBY yang dulu ditentang oleh sebagian kalangan, justru sekarang ditiru dan terbukti menjadi penyangga utama daya beli masyarakat. Kalau dibilang niru, enggak lah, beda ya nuansanya. Pada zaman Pak SBY, bantuan langsung tunai zaman SBY itu didesain sebagai sebuah alat politik memenangkan pemilu. Sementara ini kan Pak Jokowi tidak sedang mau masukin pemilu. Ya konteksnya berbeda gitu ya. Demokrat ingin menyampaikan pendapat. Rakyat yang saya temui di kota-kota, di bandara, di restoran, di tempat fitness, Saya ngebayangin ya gimana konsepnya belusukan di tempat fitness. Ini belusukan model apa ini? Aduh. Orang lagi fitness. Bagaimana pendapat Bapak perekonomian hari ini? Oh gini Pak, saya merasa kesulitan. Belusukan di tempat fitness, ya mungkin gitu ya. Ini orang lagi angkat beban, ditanya soal BLT. Salam pembaharuan. Saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sempat membanggakan pembangunan infrastruktur era Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dia mengatakan banyak infrastruktur yang dibangun di era SBY. Hal itu disampaikan AHY dalam Rapimnas Demokrat di JCC Jakarta Pusat pada Kamis 15 September 2022. AHY menyebut banyak yang menyinggung tak ada pembangunan di infrastruktur era SBY. Ada yang mengatakan misal zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur. Nyatanya banyak, kata AHY dalam sambutannya. AHY lantas menyinggung pihak yang hanya menggunting pita. Dia mengatakan pembangunan di era SBY dilakukan dengan perencanaan hingga eksekusinya. Menurutnya, proyek-proyek infrastruktur itu juga banyak yang baru selesai setelah SBY tak lagi menjabat sehingga proses peresmiannya tak dilakukan SBY.
Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70%, bahkan tinggal 90%. Tinggal gunting pita, kata AHY. Setahun gunting pita, kira-kira masuk akal nggak? Jelas AHY. Ya, kita nggak perlu juga diapresiasi, tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita, 1 tahun gunting pita, sambungnya. Demokrat jelaskan pihak tinggal gunting pita. Merespon pernyataan AHY, kantor staf presiden atau KSP merespon pernyataan AHY terkait pihak yang hanya gunting pita. KSP peringatkan putra sulung SBY itu melakukan refleksi diri. Secara keseluruhan kan pembangunan itu berkesinambungan dalam satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Kalau pernyataan AHY seperti itu, tentu juga dia harus refleksi diri. Pada saat misalnya awal pemerintahan Pak SBY, dia juga melanjutkan pemerintahannya sebelumnya. Kata tenaga ahli utama kantor staf presiden, Ade Irfan Pulungan, kepada wartawan pada Kamis 15 September 2022. Ade meminta agar pembangunan itu tak usah diperdebatkan sebab menurutnya pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan itu berkesinambungan. Jadi saya pikir tidak usah harus dipertentangkan kalau konteksnya kita semua melihat pembangunan itu berkesinambungan satu sama yang lainnya. Nggak usah juga dipertentangkan dan juga nggak usah diperdebatkan dan dibuat polemik lah, tuturnya. Ade mengatakan setiap pemerintahan memang mempunyai tugas untuk melanjutkan agenda pemerintahan sebelumnya. Dia menekankan bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat. Ya emang harus seperti itu kan, melanjutkan. Namanya juga pemerintah Republik Indonesia. Presiden juga Presiden Republik Indonesia. Tentunya bekerja untuk rakyat Indonesia, untuk negara Indonesia, kata dia. Apa yang dilakukan itu tentu sudah ada konsep dasar pembangunan kan, artinya sudah dirumuskan. Kalau sekarang ini namanya RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tentu itu kan berkesinambungan, sambungnya. Tak hanya Ade dari KSP, P3 membalas sindiran AHY yang menyinggung pihak tinggal gunting pita. P3 mengingatkan putra sulung SBY itu tidak merasa paling hebat. Saya kira jangan merasa seolah-olah yang paling hebat ya. Setiap masa itu kondisi sosial politiknya berbeda-beda satu sama yang lain. Kata Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi dan Awi kepada wartawan pada Jumat 16 September 2022. Awi kemudian menyinggung proyek Hambalang yang dicanangkan saat pemerintahan SBY. Dia mempersilahkan AHY untuk mendatangi proyek tersebut. Sampaikan saja nama tempat yang tinggal gunting pita. Dan sesekali Mas AHY bisa datang ke Hambalang. Kan masih ada itu proyek program peninggalannya Pak SBY. Itu kan bisa dilihat monumen Hambalang itu, jelas Awi. Lebih lanjut Awi menyindir AHY dengan proyek Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak. Dia menyebut proyek Hambalang itu masih terbengkalai. Kalau tinggal gunting pita, ya coba Mas AHY datang ke monumen Hambalang itu. Barangkali pitanya sudah digunting apa belum? Saya juga nggak tahu, ujar Awi. Ya, itu proyek atau program pembangunan Wisma Atlet itu di Hambalang, apakah itu sudah selesai Mas AHY? Tinggal gunting pita bagaimana ya? Toh masih terbengkalai, tambahnya. Pada kesempatan yang sama, AHY mengklaim BLT adalah kebijakan zaman pemerintahan SBY. AHY menyebut ada sebagian kalangan yang menentang program tersebut pada saat pemerintahan SBY. Namun yang terjadi saat ini, program tersebut malah diaplikasikan. Pernyataan itu disampaikan AHY saat mengomentari naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia, yang akhirnya membuat rakyat kesusahan, kata AHY. BLT produk kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang dulu ditentang oleh sebagian kalangan, justru sekarang ditiru dan terbukti menjadi penyangga utama daya beli masyarakat. Kata AHY saat puncak Rapimnas Partai Demokrat yang ditayangkan di Kompas TV pada Jumat 16 September 2022. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Adiana Pitupulu merespon pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
soal bantuan tunai langsung atau BLT adalah produk kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Menurut Adian, AHY harus lebih banyak belajar tentang penghitungan data. Adian pun menjelaskan apa perbedaan antara BLT era pemerintahan SBY dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. BLT era SBY itu beda. Kenapa? Naiknya BBM di era SBY itu 259%. Sedangkan di era Jokowi BBM cuma naik 54%. Ada selisih 205% kenaikan antara SBY dan Jokowi. Lebih tinggi 200% di zaman SBY dibandingkan Jokowi, kata Adian pada Jumat 16 September 2022. Hal itu ia sampaikan di sela-sela acara bakti sosial pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor di Desa Pandansari. Orang bilang pada saya, itu kan persentase. Iya, angkanya berapa? Zaman Presiden SBY kenaikan BBM itu Rp4.190. Di zaman Presiden Jokowi hanya 3.500. Selisih 1.190, jadi lebih banyak di zaman SBY. Kalau kenaikan BBM sampai 254%, siapapun boleh menangis untuk itu, jelas Adian. Meski nilainya BLT tidak jauh berbeda, lanjut Adian, di era SBY tidak ada bantuan lain yang diberikan ke masyarakat. Sementara di era Jokowi, ada 6-7 program-program sosial lainnya, ada PKH dan sebagainya. Ya akumulasikan saja, ada satu keluarga yang bisa dapatkan 4-5 program. Untuk anak sekolah, dia dapat untuk pengganti BBM-nya, dia dapat untuk kesehatan. Zaman SBY mana? Nggak ada, tegas Adian. Adian pun mengingatkan agar AHY harus benar-benar meneliti keakuratan data sebelum berpendapat. Kalau menurut saya, AHY harus belajar tentang data, kalau bisa belajar berhitung lagi, pungkas Adian.